Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengadakan tes gaya belajar ya. Jadi gaya belajar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kinestetik ya. Jadi di sini saya tulis gaya belajar, kemudian di sini visual, kemudian di sini auditory, dan di sini kinestetik. Ibu akan memberikan link soal yang akan kamu kerjakan. Nah, setelah kamu kerjakan nanti, maka hasilnya silakan kalian maju satu persatu, ditulis di sini. Misalnya kamu V itu visual. Kamu kalau ada 2, misalnya V dan A, berarti nama di sini ditulis nama kamu, di sini juga ditulis nama kamu ya. Paham ya? Nah, baik. Sekarang saya berikan linknya di grup WA IPS kelas 7E. Silakan dilihat anak-anak. Ya, silakan dikerjakan. Setelah diklik linknya, ditarik ke bawah. Nah, di bawah nanti ada tulisan ikutin tes, diklik. Nah, setelah itu kalian kerjakan ya. Baik anak-anak, kalian sudah selesai? Sudah ada yang belum ya? Jadi yang sudah selesai. Nah, baik, yang sudah selesai akan menuliskan namanya di depan satu persatu ya. Coba kamu saya contohin 1, 2, 3, silakan
memahami seperti itu yang kamu butuhkan ya. Nah kemudian auditori berarti kamu membutuhkan jika gurunya atau di dalam video yang ibu berikan itu ada suaranya sehingga kamu mendengar auditori. Nah, kemudian kinestetik ini kamu membutuhkan gaya belajar yang bergerak, dinamis ya. Jadi kamu pengennya sana kemari, kemudian baru mengerjakan tugas. Ini adalah anak-anak yang kinestetik ya. Jadi setelah ini ibu akan memberikan kepada kalian konten atau materi sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Apakah kalian bergaya visual, auditori maupun kinestetik ya. Jadi nanti ibu akan memberikan materinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih anak-anak atas tes yang kalian sudah kerjakan hari ini, yaitu tes gaya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFD atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Pemberlakuan AFD terjadi di area pinggiran kota atau area pesawahan. Konversi lahan pertanian bersifat menular, berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari dan harus tetap
indeks jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa ke tangan konsumen. Semakin banyak baik Kamu lagi ngapain, Nak? Sedang mengerjakan PDL. Kenapa? Kok sambil duduk di bawah? Biar santai-santai aja gitu. Ya udah, selamat mengerjakan ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Aulia Rizkyani dari kelas 8G. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Kegiatan ekonomi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas. Selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industrian dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi di area pinggiran kota atau area pesawahan. Konversi lahan pertanian bersifat menular, berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari dan harus tetap terjadi meskipun harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau bisa disebut juga dengan ASEAN Free Trade Area. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Selamat pagi, Nak. Kamu sedang bikin apa, Nak? Saya sedang membuat poster, Ibu. Bagaimana perasaan kamu? Hari ini kita membuat tugasnya berbeda-beda. Ada yang membuat poster, ada yang rekaman video, ada yang rekaman suara, ada juga yang membuat PPT. Saya sangat senang sekali, Bu, karena kita mengerjakan tugas sesuai dengan minat kami masing-masing. Baiklah, silakan dilanjut, Nak. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, anak-anak. Kamu sedang apa ini? Oh, rekaman suara. Kamu, Nak? Oh, rekaman suara juga kamu? Oh, iya, kamu? Oh, iya. Kenapa ini bikinnya kok di luar, duduk-duduk di bawah? Oh, santai ya. Gimana ini, enak santai? Iya, sama-sama. Silakan mengerjakan tugas yang berdiferensiasi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Dinda, saya dari kelas 8E akan mempresentasikan tentang pengaruh perubahan antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang atau produk dari luar negeri. Kegiatan ekonomi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Kegiatan ekonomi tersebut berupa produksi, distribusi, dan konsumsi.
Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota atau area pesawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Beberapa alasan pemilik perusahaan mendirikan industri di lahan pertanian adalah: 1. Pembangunan industri memilih lahan yang strategis. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih bangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor sosial dan hukum waris. Selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Dampak negatif dari hal ini antara lain adalah: 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktif pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzi Ahmad Ripaldi, kelas 7E, SMPN 120 Jakarta Utara. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Klasifikasi jenis-jenis alat kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang, tetapi juga ada yang didapatkan secara gratis. Adapun klasifikasi jenis-jenis alat kebutuhan adalah sebagai berikut. 1. Barang bebas. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Setiap orang bebas untuk mendapatkan barang ini tanpa batasan tertentu, misalnya udara, sinar matahari, air laut. Yang kedua, barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau pengorbanan lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. Sedangkan untuk membeli baju, seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. Yang ketiga, barang lead. Barang lead merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah, justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya, api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan penghangat ruangan. Namun, ketika api jumlahnya banyak, justru dapat menyebabkan bencana bagi manusia karena menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan alat pemuas
kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, nasi dan mie instan, di mana keduanya merupakan sumber karbohidrat yang bermanfaat bagi tubuh. Seseorang yang tidak bisa makan nasi bisa penggantinya dengan mie instan. Contoh lainnya adalah Pertalite dan Pertamax yang menggantikan kebutuhan bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Misalnya, kopi dan gula. Seseorang mengkonsumsi kopi membutuhkan gula agar kopi tersebut terasa manis. Contoh lainnya adalah handphone dan charger. Handphone tidak dapat berfungsi jika tidak ada charger untuk mengisi daya baterai handphone. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunanya. Berdasar tujuan penggunanya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya, mesin digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, atau pakaian. Contoh lainnya adalah tanah yang digunakan untuk menanam sayuran dan berbagai buah. Barang konsumsi. Barang konsumsi sering disebut juga barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan sangat beragam. Misalnya, pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah, dan barang jadi. Barang mentah sering disebut juga bahan baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya adalah kayu gelondongan yang perlu diolah untuk dapatkan digunakan sebagai meja dan pintu. Padi yang perlu diolah menjadi nasi, biji kapas yang perlu diolah agar dapat digunakan untuk kecantikan. Gandum yang perlu diolah menjadi tepung gandum. Setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih proses produksi. Misalnya adalah tepung gandum yang masih perlu diproses untuk membuat roti. Kayu yang dipotong perlu diolah menjadi meja dan kursi. Selanjutnya, barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengelolaan barang mentah dan barang setengah jadi. Misalnya adalah roti, kapas pengemasan, dan meja dan kursi. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I love you too. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rizkyani. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau Asian Free Trade Area
dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas dan dapat dengan mudah mengekspor produknya tanpa dibebani pajak. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan penggerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Reklamasi adalah salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang. Seperti negara-negara ASEAN, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibanding dengan lahan terbangun. 3. Pembangunan industri lebih memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang lebih baik. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif, seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Lahan pertanian berkurang. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya, konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak. Biasanya berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Dampak negatifnya adalah 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan biasanya menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.